Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta dakwah Islam dimanapun Anda berada. Ada 3 makhluk Allah yang sudah tidak asing bagi kita. Ada malaikat, ada iblis, dan ada manusia. Ketiga makhluk Allah ini sangat berbeda pada penciptaannya. Kalau malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Oleh karena itu dia tidak punya jasad, hanya punya ruh. Dan malaikat hanya dibekali akal dan tidak nafsu. Oleh sebab itulah malaikat cenderung taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian ada iblis. Iblis diciptakan oleh Allah dari api yang menyala. Terbukti dari dialog ketika Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan sujud kepada Adam?" Maka dia menjawab, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku engkau ciptakan daripada api, sementara Adam engkau ciptakan daripada tanah. Maka dari dialog ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa iblis diciptakan dari api. Karena itu iblis juga tidak punya jasad, hanya punya ruh. Iblis dibekali dengan akal dan nafsu, akan tetapi akal iblis cenderung menggiring orang untuk mendurhakai Allah. Yang ketiga ada manusia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 Allah menjelaskan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Allah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Oleh sebab itu manusia punya jasad dan punya ruh, dan manusia dibekali dengan akal dan nafsu. Inilah ketiga makhluk Allah. Lalu pertanyaannya, siapa di antara ketiga makhluk ini yang lebih mulia di sisi Allah? Maka untuk menjawab hal ini, mari kita ikuti dialog antara Allah, malaikat, dan Adam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 33. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Maka saat itu sontak malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima." Bukankah engkau nanti akan menciptakan orang-orang yang hanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, para malaikatmu, selalu bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Maka dijawab oleh Allah, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Berlanjut dialog ini, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda keseluruhannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menunjukkan benda itu kepada malaikat lalu berkata, "Qala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Silakan kalian sebutkan nama-nama benda ini keseluruhan jikalau kalian benar. Maka malaikat menjawab, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang ada pada kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada saat itu jugalah Allah merintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka semua malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan, menolak dan menyombongkan diri karena dia termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat dakwah dimanapun Anda berada, dari dialog ini dapat kita ambil jawaban siapa di antara ketiga makhluk yang lebih mulia. Maka jawabannya tidak lain adalah Adam sebagai manusia
lebih mulia daripada iblis, lebih mulia daripada malaikat. Lalu apa yang menyebabkan dia mulia? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang menyebabkan Adam sebagai makhluk manusia melebihi kemuliaan daripada malaikat dan iblis. Sahabat-sahabat dakwah, dari sini menjadi iktibar dan pelajaran berharga bagi kita. Mari kita manfaatkan waktu momentum Ramadan ini untuk menimba, memperdalam segala macam bentuk ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan kita di bidang agama Allah. Di bulan Ramadan ini, di mana-mana digalakkan majelis-majelis ta'lim. Sebelum zuhur ada pengajian ceramah, sebelum asar ada ceramah, ba'da zuhur, ba'da asar ada ceramah, sesudah sholat tarawih isya ada ceramah, subuh ada ceramah. Di mana-mana pada bulan Ramadan ini sangat digalakkan majelis-majelis ta'lim yang memberikan kita peluang untuk menimba dan memperdalam ilmu pengetahuan. Imam Ali rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan dalam bait qaulnya, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin jaya di dunia dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirat tentu dengan ilmu, dan siapa yang ingin jaya di dunia dan bahagia di akhirat modalnya tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Imam Ali ketika ditanya orang tentang perbedaan antara harta dan ilmu, maka dia menjawab, kalau ilmu akan menjagamu dan harta engkau yang menjaganya. Kalau ilmu engkau belanjakan, maka akan semakin bertambah. Tapi kalau harta engkau belanjakan, maka akan semakin berkurang. Itulah kemuliaan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, tanpa dimodali oleh ilmu pengetahuan, maka mardud la yukbalu, maka ibadah kita akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari ketika seseorang sedang ibadah di dalam masjid, lalu iblis tidak berani masuk ke dalam masjid untuk menggoda orang yang sedang ibadah, karena di depan pintu telah tertidur pulas seseorang. Maka iblis ketika ditanya, kenapa engkau tidak menggoda orang yang sedang ibadah di dalam masjid? Maka jawaban iblis, aku takut orang yang tertidur pulas di depan pintu terbangun nanti. Andai kata dia bangun, maka dia akan memperbaiki ibadah orang yang beribadah tanpa ilmu di dalam masjid. Inilah kemuliaan ilmu. Sekali ibadah dimodali ilmu, maka jauh lebih memungkinkan diterima oleh Allah dibanding 1000 kali ibadah tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Tuntut ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Tuntut ilmu meskipun kita sampai ke negeri Cina. Tuntut ilmu karena dengan ilmu kita mulia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tausiah ceramah singkat ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan lahir dan batin, hidayah, taufik, sehingga kita dapat menjalani Ramadan ini dengan mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.